Praktikum IPA di SD mengenai simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme. Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Cahaya Ramayanti Dewi, NIM 859038337. Saya berasal dari UPBJJ Denpasar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai simbiosis. Nah, adapun tujuan praktikum sebagai berikut: mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, serta mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Dalam suatu ekosistem, selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu yang disebut dengan simbiosis. Jenis-jenis simbiosis ada 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, serta simbiosis mutualisme. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada tabel pengamatan yang berisi pengamatan mengenai simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, serta simbiosis mutualisme. Lalu yang kedua ada alat tulis dan yang ketiga ada lingkungan sekitar. Pengamatan simbiosis parasitisme nyamuk pada manusia. Nah, di sini nyamuk mendapatkan makanan dengan cara menggigit dan menghisap darah manusia. Sedangkan manusia yang dihinggapi akan merasa gatal sampai terserang penyakit berbahaya. Pengamatan simbiosis parasitisme benalu pada pohon alpukat. Benalu yang hidup di pohon alpukat akan mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon alpukat, sedangkan pohon alpukat akan dirugikan karena bahan makanannya diserap oleh benalu, sehingga pertumbuhan pohon alpukat itu akan terhambat. Pengamatan simbiosis parasitisme kutu pada anjing. Nah, di sini terlihat bahwa kutu mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari tubuh anjing. Anjing yang diinggapi akan merasa gatal dan menjadi tidak sehat. Pengamatan simbiosis komensalisme, tumbuhan anggrek pada pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapatkan tempat hidup di batang pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan oleh tumbuhan anggrek karena tumbuhan anggrek dapat membuat makanan sendiri. Pengamatan simbiosis komensalisme, tumbuhan simbar menjangan pada pohon kamboja. Tumbuhan simbar menjangan mendapat tempat hidup di batang pohon kamboja, sedangkan pohon kamboja tidak dirugikan oleh tumbuhan simbar menjangan. Pengamatan simbiosis mutualisme, kupu-kupu pada bunga. Nah, di sini kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sarinya. Pengamatan simbiosis mutualisme, lebah pada bunga pohon kelengkeng. Lebah mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu, sedangkan bunga dibantu oleh lebah untuk penyerbukan sehingga terjadinya pembuahan dan pembentukan buah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa segala jenis hubungan dua individu berbeda spesies yang membuat satu pihak untung dan pihak lain dirugikan disebut simbiosis parasitisme. Simbiosis komensalisme melibatkan dua individu di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Dalam hubungan simbiosis mutualisme, kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Baik, sekian praktikum mengenai simbiosis yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.